Lu pernah kepikiran gak kenapa harga BBM di Indonesia terus naik? Padahal kita ini negara penghasil minyak. Harusnya kalau punya minyak sendiri, harga bisa lebih murah kan? Tapi kenyataannya, kita justru lebih dengar alasan yang paling sering adalah harga BBM naik karena mengikuti harga dunia. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Minyak mentah kita ada, tapi kenapa kita malah impor BBM dari luar? Kenapa kilang minyak kita nggak berkembang? Kenapa kayak ada sistem yang bikin negara ini terus bergantung sama impor? Masalah BBM di Indonesia ini lebih dari sekedar harga naik atau turun. Ini soal kebijakan yang bikin rakyat terus bayar mahal, sementara segelintir orang di atas menikmati keuntungan. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa negara ini yang punya sumber daya minyak melimpah justru terjebak dalam ketergantungan impor, dan kenapa kita kayak nggak pernah benar-benar punya kedaulatan energi. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Lo tau nggak sih, Indonesia ini sebenarnya negara penghasil minyak. Tapi kenapa harga BBM di sini tetap mahal? Harusnya kalau kita punya minyak sendiri, harga di dalam negeri lebih murah. Logikanya, kalau suatu negara punya sumber daya alam tertentu dalam jumlah besar, masyarakatnya harusnya bisa menikmati harga yang lebih terjangkau. Tapi kenyataannya, harga BBM di Indonesia terus naik. Subsidi BBM sering dipotong, dan masyarakat dipaksa menerima alasan-alasan kayak harga minyak dunia naik atau subsidi membebani APBN. Buat memahami masalah ini, kita harus lihat ke belakang. Indonesia dulu pernah jadi anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, yang artinya kita cukup punya produksi buat diekspor. Tapi pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC karena dianggap udah nggak layak disebut negara eksportir minyak lagi. Produksi kita terus menurun, sementara konsumsi dalam negeri makin naik. Ini awal dari cerita kenapa kita sekarang malah lebih banyak impor minyak daripada mengelola sendiri. Yang lebih aneh lagi, kita masih punya cadangan minyak. Menurut CNBC menunjukkan kalau Indonesia punya cadangan minyak sekitar 2,41 miliar barel di tahun 2023. Memang, kalau dibandingin sama Arab Saudi yang cadangannya di atas 200 miliar barel, kita jauh lebih kecil. Tapi tetap aja, dengan jumlah segitu, harusnya masih cukup untuk kebutuhan dalam negeri kalau dikelola dengan benar. Masalahnya, kenapa minyak yang kita punya malah lebih banyak dijual keluar, sementara kita impor minyak olahan dari luar negeri dengan harga lebih mahal? Pernah nggak lo dengar kalau negara-negara kaya minyak biasanya punya harga BBM yang lebih murah? Coba kita bandingin. Di Venezuela, harga bensin hampir gratis karena negara mereka mensubsidi besar-besaran buat rakyatnya. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga punya harga BBM yang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, yang produksi minyaknya gak jauh beda sama kita, bisa kasih harga BBM lebih murah. Padahal sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama negara penghasil minyak. Lalu, kenapa Indonesia beda? Jawaban yang sering kita dengar adalah karena biaya produksi minyak kita itu tinggi, kilang minyak kita kurang, dan ada beban subsidi yang bikin pemerintah kesulitan kasih harga murah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada indikasi bahwa kondisi ini sebenarnya dibuat sedemikian rupa supaya kita tetap bergantung sama impor. Kenapa? Karena ada kepentingan di balik itu semua. Pertamina sebagai perusahaan negara yang seharusnya jadi ujung tombak kemandirian energi, justru sering jadi sorotan karena dugaan praktik korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan minyak. Kita bisa lihat dari kasus-kasus sebelumnya, bagaimana mafia migas selalu bermain dalam rantai impor minyak. Impor ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga jadi ladang bisnis buat oknum tertentu yang dapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar negeri. Kalau kita tarik garis lurus, maka ada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar nggak bisa produksi BBM sendiri? Atau ada yang sengaja bikin kita terus-terusan bergantung pada impor? Lo pernah kepikiran gak, kalau kita punya minyak mentah sendiri, kenapa kita nggak bisa produksi BBM sendiri dalam jumlah yang cukup? Kenapa kita harus impor dari luar negeri? Apa benar kita nggak punya kapasitas buat ngolah sendiri? Atau ada sesuatu yang nggak beres di balik ini semua? Faktanya, Indonesia punya sumber daya minyak mentah yang cukup buat kebutuhan dalam negeri. Tapi anehnya, sebagian besar minyak mentah kita malah diekspor ke luar negeri. Menurut Ditjen Migas menunjukkan bahwa Indonesia masih memproduksi sekitar 600.000 hingga 700.000 barel minyak mentah per hari. Jumlah ini memang lebih kecil dibanding masa kejayaan kita di tahun 1990-an yang bisa produksi lebih dari 1 juta barel per hari. Tapi tetap aja, ini bukan angka yang kecil. Kalau dikelola dengan benar, harusnya cukup buat kebutuhan dalam negeri tanpa harus tergantung pada impor. Tapi kenyataannya, kita tetap harus impor BBM jadi dari luar negeri, terutama dari Singapura. Bahkan negara kecil itu bisa dibilang jadi dapur energi buat Indonesia. Singapura bukan negara penghasil minyak, tapi mereka punya kilang minyak modern yang bisa mengolah minyak mentah jadi BBM dengan kapasitas besar. Dari situ, mereka
dijual lagi ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Pertanyaannya, kalau Singapura bisa, kenapa kita nggak bisa? Masalahnya ada di kilang minyak kita. Kilang minyak yang kita punya udah tua dan nggak cukup buat memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini, Indonesia punya 6 kilang utama. Di antaranya kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai, Balongan, Pelaju, dan Kasim. Tapi kapasitasnya masih terbatas. Artinya, produksi dalam negeri nggak bisa nutup kebutuhan kita sendiri. Makanya, kita harus impor. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bangun kilang baru? Sebenarnya ada satu senjata besar buat memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia. Sebagai contoh, proyek pembangunan kilang Tuban yang sempat digadang-gadang akan mengurangi ketergantungan impor BBM. Pada Januari 2025, Pertamina, Rosneft Pengolahan dan Petrokimia mengadakan pertemuan pra-penawaran untuk pekerjaan pengembangan lahan, diikuti oleh 13 calon kontraktor. Pekerjaan ini mencakup penyiapan lahan seluas 841 hektar untuk pembangunan kilang BBM terintegrasi dengan industri petrokimia. Meskipun ada perkembangan, proyek ini masih dalam tahap awal dan belum jelas kapan akan rampungnya. Tapi coba deh bandingin sama negara lain seperti Malaysia yang bisa bangun kilang baru dalam beberapa tahun aja. Di Indonesia, wacana kilang baru udah ada sejak era Presiden SBY, tapi sampai sekarang hasilnya masih minim. Anehnya, meskipun kita memiliki sumber daya minyak sendiri dan menyadari keterbatasan kapasitas kilang, kita tetap lebih memilih buat mengimpor BBM jadi daripada berinvestasi besar-besaran buat meningkatkan kapasitas kilang dalam negeri. Padahal, kalau kita bisa memproduksi sendiri, kita bisa menghemat devisa negara yang selama ini bocor untuk impor. Jadi, apakah Indonesia bisa produksi BBM sendiri? Secara sumber daya itu bisa, secara teknologi itu bisa, tapi secara kepentingan bisnis dan politik, kelihatannya ada pihak-pihak yang lebih diuntungkan kalau kita tetap impor daripada kalau kita mandiri secara energi. Bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kalau kita punya minyak mentah sendiri, kalau kita bisa produksi BBM sendiri, kenapa kita nggak ngelakuin itu? Kenapa bertahun-tahun kita tetap bergantung sama impor? Kalau dipikir pakai logika sederhana, harusnya negara ini mati-matian supaya kita nggak perlu beli BBM dari luar. Tapi kenyataannya, setiap tahun kita tetap impor dalam jumlah yang gila-gilaan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau kita terus impor? Buat ngerti masalah ini, kita harus lihat rantai bisnis BBM dari hulu ke hilir. Pertama, ada sektor eksplorasi dan produksi minyak mentah. Kedua, ada sektor pengolahan alias kilang minyak yang seharusnya mengubah minyak mentah jadi BBM siap pakai. Ketiga, ada distribusi dan penjualan. Nah, di setiap tahap ini ada kepentingan besar yang bermain. Salah satu kepentingan paling besar ada di sektor impor BBM. Kenapa? Karena impor itu adalah bisnis yang mengalirkan uang dalam jumlah triliunan rupiah. Setiap tahun, Indonesia menghabiskan miliaran dolar buat beli BBM dari luar negeri. Menurut CNBC, impor minyak mentah semester 1 di tahun 2024 aja bisa mencapai 83,9 triliun. Duit sebanyak ini bukan angka yang kecil. Dan disinilah banyak kepentingan yang bermain. Sekarang lo bayangin kalau Indonesia bisa produksi BBM sendiri dan gak perlu impor lagi. Artinya duit triliunan yang biasanya dipakai buat impor bakal berhenti ngalir ke tangan pihak-pihak yang selama ini menikmati komisi dari transaksi itu. Dan disinilah masalahnya. Di masa lalu kita udah pernah dengar soal Petrol, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura. Petrol ini dulunya jadi pintu buat Indonesia beli BBM dari luar negeri. Tapi banyak yang percaya kalau Petrol ini bukan sekedar perantara biasa. Petrol diduga jadi sarang mafia migas yang main harga impor BBM. Kasus Petrol akhirnya dibubarin di tahun 2015. Tapi, apakah mafia migasnya ikut hilang? Gak juga. Sistem bisnis BBM kita masih tetap memberi ruang buat impor jadi pilihan utama. Bahkan, sampai sekarang Pertamina masih sering beli BBM dari perusahaan-perusahaan luar negeri dengan harga yang kalau dikuliti lebih dalam, kadang gak masuk akal mahalnya. Selain itu, ada lagi faktor lain yang bikin bisnis impor ini gak gampang ditinggalin. Lebih-lebih politik dan kekuatan asing. Negara-negara yang selama ini jadi pemasok BBM buat Indonesia jelas gak mau kehilangan pasar sebesar kita. Indonesia adalah salah satu importir BBM terbesar di dunia. Dan kalau kita tiba-tiba mandiri secara energi, maka negara-negara yang biasa jual BBM ke kita bakal kehilangan pendapatan besar. Makanya ada dugaan bahwa berbagai kepentingan asing ini ikut ngerem pertumbuhan industri pengolahan minyak kita sendiri. Terus, siapa yang paling diuntungkan kalau kita tetap impor? Pertama, para mafia migas. Mereka diduga dapat komisi dari setiap transaksi impor BBM. Kedua, pejabat dan oknum di Pertamina yang bermain di jalur impor. Semakin besar impor, semakin besar ruang buat main harga. Ketiga, negara-negara eksportir BBM ke Indonesia. Mereka gak mau kita mandiri karena kita adalah pelanggan besar mereka. Jadi, kalau lo bertanya siapa yang gak mau Indonesia produksi BBM sendiri, jawabannya jelas, pihak-pihak yang selama ini menikmati aliran duit dari bisnis impor. Mereka gak mau Indonesia mandiri karena kalau itu terjadi, sumber keuntungan mereka itu hilang.
Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, masalah BBM di Indonesia ini bukan sekedar soal harga yang naik turun. Ini adalah persoalan yang jauh lebih dalam, soal kedaulatan energi, ketergantungan impor, mafia migas, dan dampaknya yang berantai ke ekonomi rakyat kecil. Kita ini negara penghasil minyak, tapi kenapa kita kayak negara yang gak berdaya? Kenapa harus impor kalau sebenarnya kita bisa produksi sendiri? Kenapa kilang minyak kita selalu mandek? Kenapa masyarakat selalu dikasih narasi bahwa harga BBM naik karena mengikuti harga dunia? Padahal ada permainan di belakang layar yang bikin kita terus-terusan bergantung pada impor. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus, kita bakal masuk ke lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Negara ini akan terus-menerus jadi lahan bancakan buat segelintir orang yang diuntungkan dari sistem yang gak adil ini. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Terus pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.